Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini saya mau kasih ide mempercayai firman mendatangkan damai dalam jiwa. Katakan amin. Kita buka baca sama-sama. 2, 3. Mempercayai firman mendatangkan damai dan ketenangan dalam jiwa. Kita akan langsung masuk di dalam firman Tuhan hari ini. Dan kita nanti akan banyak menyembah ya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari bahwa ini adalah sudah November menjelang akhir. Kita semua nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun berikutnya. Tetapi saya percaya ketika kita pegang firman dalam hidup kita, apapun yang akan kita lalui, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai 4 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah dia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang amin. Saudara, di Bali ini ada satu bukit yang terdiri dari batu batuan. Dan saudara, namanya Gunung Batur. Dia pernah kita alami. Masih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat Gunung Batu itu kokoh sekali. Kokoh. Dia hanya mampu diruntuhkan oleh gempa di dalam kekuatan yang sangat besar. Seperti yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Percaya kepada Tuhan sebab selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Ada sebuah kekuatan yang dahsyat ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mempercayai firman, ketika hati kita teguh di dalam Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Sebab itu Yesus pernah menggambarkan dirinya sebagai batu perjuangan. Nah, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kalau di dalam kehidupan kita memiliki keteguhan hati, sekali lagi, kalau di dalam diri kita memiliki yang namanya keteguhan hati, maka ada kedamaian di dalam hidup. Dalam Matius, orang yang bijaksana itu diumpamakan seperti seorang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika seorang membangun rumahnya di atas batu, artinya fondasi rumahnya itu kuat, maka gelombang apapun, maka angin sebesar apapun tidak mampu merobohkan rumah itu. Tetapi apabila rumah itu dibangun di atas pasir, jangankan badai, air saja bisa merobohkan rumah itu. Selagi dikasih Tuhan, maka mari kita bangun hidup kita dengan cara mempercayai setiap firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan setiap kita, supaya di dalam diri kita ada ketenangan jiwa, supaya di dalam diri kita ada yang namanya
mengalami damai dan ketenangan itu nggak mudah. Apalagi kehidupan ini begitu kompleks, banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Nah, pada hari ini kita mau belajar bagaimana agar hati kita tetap damai. Bagaimana agar hati kita tetap damai dan tenang sekalipun di dalam kehidupan ini banyak tantangan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saudara, kalau kita percaya kepada firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan memegang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan, apapun yang terjadi, jika hati kita terus berkobar dalam cinta dan percaya akan firman-Nya, maka sudah pasti Tuhan berdaulat mengubah segala yang buruk pun mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun itu menurut dunia buruk, sekalipun itu menurut dunia sesuatu yang menyakitkan, tetapi kalau kita percaya kepada firman, di dalam hal-hal tersebut Allah turut bekerja. Saudaraku, contoh di dalam Alkitab kita pernah mendengar cerita tentang Elia dan janda Sarfat. Janda di Sarfat. Saudara, ketika Elia memiliki satu masalah yang sangat berat, ketakutan yang begitu rupa, akhirnya Tuhan berfirman supaya dia pergi ke suatu tempat di tepian sungai yang namanya Sungai Bersih. Di sana Elia dipelihara oleh burung gagak, dikirim daging, minum dari air itu, di air di sungai itu. Tapi dengan berjalannya waktu, mujizat burung gagaknya berhenti, sungainya menjadi kering. Saudaraku, akhirnya Tuhan menyuruh Elia pergi ke suatu tempat bernama Sarfat. Dan di sana Elia ketemu dengan seorang janda bernama, tidak ada situ, janda di sebuah daerah yang bernama Sarfat. Tahukah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Elia sedang bermasalah, ketika Elia menghadapi masalah yang berat, saudaraku yang dikasih Tuhan, mujizat burung gagak berhenti, saudaraku, air di sungai habis, sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu dan dia disuruh pergi ke sebuah daerah yang bernama Sarfat, ketemu dengan seorang janda, bukan janda kaya lah saudara, janda yang sedang menghadapi masalah juga. Masalahnya apa? Pada waktu itu terjadi kekeringan sampai sungai Kerit aja tidak menghasilkan air. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kekeringan, di dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, terjadi kelaparan pada waktu itu, saudaraku, janda Sarfat ini juga mengalami masalah ekonomi yang sangat berat. Dan ketika itu dia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Nah, Tuhan ini ya kadang-kadang kok gak masuk logika. Kan saya pernah coba bahwa iman itu kadang-kadang terjadi di
luar logika manusia. Seharusnya si Elia itu disuruh pergi ke Sarfat ketemu dengan janda kaya, gitu ya, yang punya semuanya. Ini enggak, saudara, disuruh nemuin janda yang nggak punya apa-apa, hanya punya minyak sedikit dan tepung sedikit. Saudara, ketika ketemu, enak sekali dengan si Elia, berikan aku roti, berikan aku roti, katanya. Padahal saudara ini sedang mencari kayu untuk memasak nanti roti itu jadi. Setelah itu makan dan setelah itu dia akan mati kelaparan. Itu menurut logika dan dasar. Kita akan baca. Kalau bukain 1 Raja-Raja pasal 17, ayatnya berapa tadi? 6 dan 7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14 sampai 16. Saudara, ketika Eli yang minta supaya dia dibuatkan roti dan minyak, saudara, jadi ini bilang, wah, sebentar ini saya lagi cari kayu di bahasa saya. Sebentar lagi saya bikin itu roti. Setelah itu aku makan berdua sama anakku dan setelah itu aku akan mati kelaparan. Tetapi Elia menjawab dengan firman. Elia menjawab dengan firman. Kita sama-sama baca ya ayat 14. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atasnya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan. Amin. Saudara, ketika perempuan itu punya masalah, Elia punya masalah, ketemu orang yang punya masalah, tetapi ketika firman diperdengar, amin saudaraku, ketika firman dikatakan bahwa tepung dalam buli-buli itu tidak akan habis, dan sebuah respon yang benar, janda itu melakukan seperti apa yang dikatakan. Saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Secara manusia dia menghadapi sungai yang kering. Secara manusia janda itu menghadapi tahun-tahun kelaparan. Tetapi dia percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dan dia mentaatinya. Dan masalah itu, saudara yang dikasih Tuhan, dijadikan Tuhan untuk dia melihat karya Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan berdaulat mengubah segala yang buruk sekalipun dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tetapi yakinlah, kalau kita percaya dengan firman Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka kita akan menghadapi tahun 2026 dengan ketenangan dan damai sejahtera. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita tahu kita nggak berjalan sendiri, kita berjalan bersama
tetap damai dan tenang di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah ketika masalah datang tetap tenang dan percaya akan firman dan perkataan Yesus. Saudara ingat, ketika kita menghadapi masalah besar, menurut kita tentunya, tapi kalau menurut firman, percobaan yang kita alami itu percobaan biasa. Amin. Ketika kita menghadapi satu situasi, saudara yang dikasih Tuhan, kontrakan habis, waktu itu hampir habis ya, dan kita coba untuk mencari sebidang A. Padahal sudah jelas Tuhan berfirman melalui nubuatan lebih dari 3 kali dia katakan di tahun 2024 ya. 23 di tahun 2023 kamu akan membangun, kan gitu. Itu kan firman sebenarnya, firman rema itu saudara. Ingat nggak? Sudah dikasih Tuhan tapi kita coba-coba mengganggu Tuhan pada waktu itu, dan kita sudah berusaha dan akhirnya Tuhan mengajar. Dan saudara, ketika Tuhan berfirman selanjutnya dikatakan bulannya dikasih tahu di tahun 2023 bulan Mei. Saya ingat sekali saudara yang dikasih Tuhan, di awal bulan di awal tahun 2023 itu saya pernah berkhotbah di depan mimbar dan saya katakan, saudara percaya di tahun ini kita membangun, katakan amin. Saudara percaya di bulan Mei ini kita membangun, amin. Amin saudara. Tapi ketika saya turun dari mimbar, saya ingat sekali, saya mana Pak Sabto? Pak Sabto bertanya kepada saya begini, Ibu, benar tahun ini kita akan bangun? Benar. Benar Bu, bulan Mei ini kita akan bangun? Benar. Pak Sabto bertanya begini sama saya, anaknya gimana? Ada itu awal tahun loh Pak. Ada. Di mana? Masih dikandung di dalam roh. Saya katakan dulu. Tapi tahu nggak saudaramu, di dalam pertanyaan itu sebenarnya hati saya sedang bergelora. Tuhan ini sudah tahunnya, tapi satu jengkal tanah pun kami belum mendapatkan. Saudara, dan saya ingat firman Tuhan di tahun 2022 awal. Ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Di awal tahun itu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan karena dia sedang tahun baruan dengan anak-anaknya. Saudara, dan saya didoakan pada waktu itu dengan suami, dan dia di dalam nubuatannya dia berkata begini, apa yang kamu gambar dan apa yang kamu doakan itu akan terjadi. Dan ada seorang asli, ya, orang Bali asli yang punya pengaruh, dia yang akan menyediakan tanah itu. Artinya tanah itu tuh sebenarnya miliknya orang Bali. Dalam hati saya begini, musuh Tuhan, sing janji kasih tanah itu orang Jawa. Tapi ini dibilang orang Bali loh. Itu waktu di awal-awal itu saya ingat sekali, Tuhan katakan kuasa. Justru pertanyaan itu saya membuat semakin meyakini firman Tuhan. Saya percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dan itu mendatangkan damai sejahtera, dan itu mendatangkan kemenangan dan ketenangan di dalam hidup saya. Saya percaya firman-Mu ya, dan amin. Dan tepat di bulan 3 Pak Eko mendapatkan konfirmasi bahwa ini tanah kulit, sudah yang dikasih Tuhan tidak masuk akal secara manusia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, masalah waktu itu saudara yang dikasih Tuhan, secara manusia kami sebagai hamba Tuhan berpikir, kami kalau ini habis bukan bawa orang satu, 100 lebih.
Tetapi Tuhan kasih. Ketika kita punya masalah, ketika masalah datang, tetap tenang dan percaya akan firman atau perkataan Yesus. Saya ingat semua perkataan Tuhan. Saya ingat semua nubuatan-nubuatan ketika doa berpuasa. Saya ingat benar setiap nubuatan yang keluar dari mulut Allah melalui anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan tahun yang akan selalu Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kadang-kadang hati kita dibuat menjadi gentar, tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, oh Tuhan. Iman perkataan Tuhan itu. Ketika pernikahan di Kana, waktu itu Yesus, murid-murid juga itu Yesus datang ke sana. Saudara, cerita ini tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai. Ketika ada sebuah perayaan pernikahan, pesta, tiba-tiba pesta itu memiliki sebuah masalah yang besar. Karena apa? Karena kehabisan waktu. Bayangin saudara, kalau ada pesta pernikahan, tiba-tiba makanan intinya habis. Pusing gak itu panitia? Sedangkan tamunya yang datang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti akan menjadi sangat-sangat produktif. Bisa-bisa itu menjadi masalah yang akan mempermalukan keluarga yang sedang melaksanakan pesta ini, saudara. Tetapi di sana ada Yesus. Yesus datang di tengah pesta itu. Ibu Yesus Maria kenal siapa itu Yesus. Dia bilang sama Yesus, Yesus, anggur, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus tidak berespon pada waktu itu. Dia katakan kepada Maria, ibunya, waktuku berhenti. Saudaraku, tetapi Maria punya iman, dan iman itu diperkatakan. Apa Bapak Ibu? Katakan, iman itu diperkatakan. Sekali lagi katakan, iman itu diperkatakan. Saudaraku, iman itu diperkatakan, dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dia suruh lakukan. Ya. Apa yang dia katakan, perbuatlah itu. Apa yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Diperkatakan kepada pelayan-pelayan itu. Saudara, kadang-kadang kita menerima firman ketika kita membaca. Tapi saudara jangan remehkan kata-kata nubuatan firman. Saya ingat sekali mana Mbak Chandra istrinya Masih. Tadi kemana? Ada keperluan penting. Saudara, ketika ini masih menjadi keluarga muda, menikah baru 1 bulan. Waktu itu saya ingat ada konser di tempatnya Mbak Ina. Waktu itu pernikahan mereka baru 1 tahun, saudara. Di dalam konser itu, Kak Chandra bilang begini sama saya, Bu, teman-teman saya itu katanya nikah setahun sudah pada gendong. Nikah setahun sudah pada gendong, kadang-kadang baru nikah 1 bulan akhirnya dia hamil. Terus saya bilang begini, Mbak Chandra, ada maksud Tuhan. Kenapa kamu belum hamil? Supaya kamu siap secara finansial dan secara fisik dan secara semuanya, pokoknya saya kasih begitu. Enggak Bu, saya takut, saya malu sama teman-teman, saya mau cepat hamil katanya itu. Akhirnya saya berkata sama Mbak Chandra dengan agak sedikit tegas, kamu sudah siap hamil? Saya bilang gitu. Sudah, katanya gitu. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, bulan depan kamu hamil. Bulan depannya berarti katanya ya, bulan depannya benar saudara.
bulan depannya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah tergeletak, saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu suara nubuat yang terjadi, saudara. Dan akhirnya dia bilang ini, itu ternyata begitu. Aku udah siap, dia nggak bersiap. Dan akhirnya lahirnya putri pertama yang bernama Natali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan jangan entengkan nubuatan. Kalau ada suara nubuatan yang diberikan kepadamu, terima itu, simpan dalam hati. Kalau itu teguran, saudara cepat koreksi diri, berubah, ambil sebuah sikap di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu janji Tuhan pegang. Waktu saya dapat janji Tuhan tahun 2023 kami membangun. Yes, amin. Walaupun saya belum tahu bangunnya di mana, belum punya uang, saudaraku. Bahkan setelah terbayar tangannya, Pak Ketua bilang berapa modalnya? 2,5 juta. Oh, akhirnya gaji. Kenapa? Karena kita percaya akan firman. Katakan amin. Karena kita percaya dengan perkataan Yesus. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Iya dan amin. Kita percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang diurapi ketika dia menyampaikan suara nubuatan, kita percaya, kita terima dengan kerendahan hati, dan kita merenungkan itu, dan kita meyakini itu bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti. Amin. Saudaraku, ketika masalah datang, ketika kau datang kepada Tuhan, ada suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui nubuatan kami, engkau akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera dan ketenangan. Ketika Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu berbuatlah, maka saudara yang dikasih Tuhan, terjadi sebuah mujizat di dalam kondisi yang sangat-sangat sangat menggelisahkan. Panitia pada waktu itu kehabisan anggur, tetapi ketika Yesus berfirman, ambil semua puli-puli, isi dengan air, dan dia melakukan sesuatu, air itu berubah menjadi anggur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di luar logika manusia. Air menjadi anggur di luar logika. Tetapi ketika kita tetap tenang dan percaya akan firman, apa yang Yesus katakan pasti jadi kepada kita. Yang ketiga, mempercayai firman harus menjadi takaran hidup. Kita sama-sama 2, 3. Mempercayai firman harus menjadi takaran hidup kita. Saudaraku, apa yang kita lakukan di dalam hidup keseharian kita itu adalah firman. Tidak perlu takut terhadap segala kejadian yang terjadi, karena Tuhan hanya memiliki satu rancangan. Rancangan apa, Bapak Ibu? Rancangan hari depan untuk menghadapi, rancangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, kita harus meyakini firman bahwa Tuhan memiliki satu rancangan buat hidup saya. Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Apakah untuk mencapai itu semua tidak ada tantangan? Ada proses yang harus kita hadapi, ada proses yang harus kita lakukan, ada proses yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Namun di dalam semua proses kehidupan itu ada satu rancangan yang pasti dari Tuhan, yaitu rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Yes. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali kita berhenti di situ, saudara. Padahal ada kelanjutan yang sebenarnya.
Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Katakan amin. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan kamu. Jadi saudaraku, untuk kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan dari depan yang penuh pengharapan. Kita harus mau berseru, datang berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kita harus mendengar suaranya Tuhan. Dan kita harus menemukan Tuhan di dalam hidup. Kalau Pak Eko kemarin mengalami Tuhan, kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Di dalam setiap proses kehidupan ini, kita harus menemukan atau mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita selalu, apa Tuhan yang menjadi maumu, bukan apa yang menjadi mauku. Kalau mauku banyak. Seringkali kan gini saudara, ketika kita diberkati, nih, kita mendapatkan berkat, gak usah gaji ya. Ketika kita mendapatkan gaji bulan ini, kan kita jadi apa ya, mau beli, apa yang menjadi mauku, betul atau betul? Ketika kita mendapat berkat, kita lebih tanya apa maunya Tuhan, apa maunya aku. Saudara, ketika saya ke Jakarta kemarin mengikuti musyawarah besar, saudara, saya itu biasa begini sebelum berangkat. Saya selalu, Tuhan, saya rindu jadi. Tapi Tuhan tahu kantong saya itu isinya nggak banyak. Dan saya tahu kalau saya pergi di suatu tempat, pasti saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang harus saya berkati. Dan Tuhan tahu hati saya. Tuhan sangat tahu hati saya. Jadi ketika saya ke daerah itu, saya ketemu dengan seseorang dan dia memberikan kepada saya berkat. Memberikan kepada saya. Dan saya langsung bilang, Tuhan, ini untuk. Dan Tuhan bilang, kamu sana akan ketemu orang-orang itu. Saya ketemu dengan beberapa orang. Cuma saya waktu itu lupa, biasanya itu saya kalau kemana-mana, amplop kecil ya, jadi enak gitu. Akhirnya saya kantor di sana, kemana di hotel, nggak tahu warung di mana, toko di mana. Saya minta ke staff beberapa amplop sampai staff waktu itu, karena saya kenal sama mereka, bilang, wah, ibu mau bagi-bagi berkat. Saudara, uang yang saya dapat itu dan saya taruh di amplop-amplop. Dan ketika hari yang kedua atau ketiga saya lupa, orang-orang yang Tuhan bukan, ini bukan semuanya untuk milikku. Saya nggak mau jadi lintah. Di ayat lain dikatakan lintah itu punya anak, satu untukku, satu untukku, satu untukku semua. Tapi saya tahu setiap berkat yang datang, saya selalu tanya, ini untuk apa? Makanya saudara, kalau pas kita membutuhkan dana, saya cuma lapor sama ibu. Suatu hari Bu Tina di grupnya, apa itu bangunan Rukiah minta donasi. Saya tahu di training waktu itu sangat minim. Ada sih, ada, tapi sangat. Saya cuma balas, tunggu ibu. Tunggu ibu datang. Maksudku bukan tunggu ibu datang, tunggu ibu berdoa. Saya sama ayah waktu itu tinggal di sebuah apartemen, saudaraku, ada milik anak Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya ngomong sama ayah,
juga ngomong sama Bapak di surga. Ya, kita tahu kondisi keuangan lagi itu. Tapi baru klik surga langsung terbuka. Tiba-tiba ada transfer, langsung kirim, mengalir, tahu nggak? Waktu itu saya mendapat berkat, kami mendapat berkat, bukan dari orang yang mengundang saya untuk mendoakan di sana, betul ya? Bukan, terus sudah dari lain. Itulah cara. Kalau kita mempercaya firman sudah dikasih Tuhan, kalau kita menjadikan firman menjadi takaran di dalam hidup kita, saudaraku, firman yang keluar dari mulut, kan firman Tuhan katakan, firman itu dekat di dalam di mulut kita. Orang yang diurapi itu ada firman, saudaraku. Sebab itu kalau kita berkata-kata, kata-katakan yang benar. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu terjadi. Ketika saya katakan tunggu ibu, itu dengan iman. Dan saat itu juga ketika saya katakan yes Tuhan, coba saudara, kalau kita pikir selama ini, setiap kita membutuhkan hanya berkata kepada Tuhan, kita tahu dari mana. Padahal kita nggak pernah yang namanya keluar apa? Rumusan. Nggak pernah. Saya nggak pernah ngomong-ngomong. Saya nggak pernah ngomong-ngomong sama. Nggak pernah. Tidak pernah. Kadang-kadang saya hanya share, puji Tuhan pembangunan sudah sampai di sini. Doain ya. Dan teman di grup saya itu rata-rata bukan orang yang memberi, maksudnya yang memberkati saya, karena mereka nggak berteman dengan saya. Saya hanya ngomong sama Bapak di situ, tetapi luar biasa. Percaya saudara, segera selesai bulan Desember, mantap. Percaya saudaraku? Iya, saya percaya. Saya katakan, saudara, baru saya bilang Desember harus selesai. Saudara, transferan datang 15 juta. Dimuliakan saudara. Saudara, dan itu bukan yang diminta, saudara, nggak diminta. Itu hanya koneksi dengan surga. Dan dia juga punya koneksi dengan surga. Dan saya percaya kalau saudara koneksi dengan surga, kantong saudara juga bisa ditarik untuk memenuhi keperluan yang ada di belakang. Katakan amin. Kemarin sudah ada yang transfer 1,5 juta. Terima kasih ya. Saya percaya. Kemarin saya udah mau oyak itu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Tanggal 7 harus sudah selesai. Tolong diingatkan lagi. Itu sudah bukan lagi perkataan Bu Andreas, tapi buatan. Sudah dikasih percaya firman. Mempercayai firman harus menjadi takaran. Jadi untuk perjalanan hidup kita banyak memperkatakan firman, mencipta. Kan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan jadilah terang, maka terang itu jadi. Biarlah di dalam keluar tumbuh-tumbuhan itu muncul, saudara dan dikasih Tuhan. Ya, prosesnya seperti apa itu di alam roh. Makanya kalau berdoa sekarang, hari ini adalah hari yang terbaik. Nggak usah pikirin gimana caranya Tuhan, itu caranya Tuhan. Gimana caranya supaya diberkati, nggak usah. Pokoknya lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu, kewajibanmu. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, dan akhirnya
Apa yang menjadi kesimpulan dari khotbah kita pagi hari? Statementnya adalah itu sama-sama ya. Ayo pemain musik, tim WL Singer, kita bangkit berdiri. Kalau saudara pengen hidup mengalami damai sejahtera yang kekal, miliki keyakinan yang kuat, percayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kedamaian, ketenangan itu pasti menjadi bagian dalam hidup. 2, 3. Milikilah keyakinan yang kuat akan Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Damai sejahtera dan ketenangan itu pasti. Amin. Siapa rindu mengalami damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup ini? Biarlah hari-hari kita, pikiran kita, hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang di dalam hati kita, apa yang ada di dalam mulut kita dan keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan firman kebenaran. Maka damai sejahtera dan ketenangan pasti akan mewarnai dalam hidup kita. Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau hingga hari ini kita bisa melewati kehidupan ini, karena kita bersama dengan Tuhan. Karena ada firman yang memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup kita. Karena kita mempercayai firman yang keluar dari mulut. Percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati.
di dalam kekuatan.
dalam